Dita menggebu menceritakan apa yang mereka pikirkan. Bahkan dia tidak memikirkan Haris yang notabene adalah kakak dari orang yang sedang mereka bicarakan. Keong, tapi kalau dikeluarin di luar bagaimana? Mungkin itu juga yang bikin Anggi nggak bunting-bunting. Dito tiba-tiba tersedak minumannya saat dia mendengar kalimat dikeluarkan di luar. Tania ini benar-benar tidak terkontrol kalau sudah disatukan dengan Dita. Buah Dita tertawa terbahak-bahak. Dia memegangi perutnya yang agak sakit karena dia terlalu kencang tertawa. Kau pasti pembunuh para kecebong kan? Kalian tidak mengembangkan kecebong itu ya? Ya ampun, kasihan sekali para calon dokter, tentara, dan mungkin saja calon presiden. Dito menunduk dalam. Sungguh dia sangat malu sekarang. Dia memang sudah 1 tahun menikah dengan Tania. Namun dia masih belum berencana untuk memiliki momongan karena Tania masih sangat muda baginya. Jangan dengarkan obrolan mereka, ucap Randy menutup telinga Nafisa dengan kedua tangannya. Aku sudah dewasa kak, aku mengerti apa yang mereka maksud. Anggap aja ini edukasi. Randy melongo mendengar jawaban Nafisa. Dia pikir Nafisa masih orang yang dulu. Ternyata dia memang sudah lebih dewasa. 3 tahun di Paris tidak mungkin jika tidak mempengaruhi sama sekali. Kau juga sudah dewasa nah, udah bisalah bikin adonan bayi. Haris menggeleng-gelengkan kepalanya mendengar kata-kata Dita yang absurd itu. Segera dia menyuapkan potongan kek ukuran besar agar kekasihnya itu berhenti mengoceh. Jangan lupa bumbunya. Dito menepuk keningnya pusing. Kenapa pembicaraan mereka malah terus merambat seperti ini? Hai sudah, kita lanjut main aja. Nanti kalau bos kita pulang mana ada waktu luang kayak gini lagi. Semua orang mengangguk mendengar usulan dari Dito. Dia memang benar, mereka selalu beralih fokus jika raja dan ratu mereka sudah kembali. Seperti seorang maid di sebuah kerajaan, mereka selalu mengutamakan Rehan dan Anggi. Kau suka pemandangannya, baby, bukankah ini sangat indah? Anggi menganggukkan kepala dengan senyum merekah. Anggi tidak menyangka jika dia akan bawa ke tempat menyenangkan seperti ini. Alih-alih pusat kota, Anggi malah dibawa ke sebuah desa yang pemandangannya unreal sekali. Ini seperti sebuah lukisan hingga mampu membuat Anggi berdebar hanya dengan menghirup udaranya. Switzerland adalah tempat terbaik untuk healing termasuk untuk bulan madu. Ini luar biasa indah. Om bisa nggak sih kita lebih lama di sini? Anggi mau seminggu lagi di sini, bolehkah? Pemandangan Eropa apa memang selalu terlihat indah bukan hanya di pusat kota namun di pegunungan seperti ini pun benar-benar sangat luar biasa. Rehan tersenyum, memutar tubuhnya agar dia bisa melihat sang istri. Saat ini mereka sedang ada di depan jendela kamar menikmati keindahan air terjun juga selalu terlihat indah. Bukan hanya di pusat kota namun di pegunungan seperti ini pun benar-benar sangat luar biasa. Kau suka pemandangannya baby, bukankah ini sangat indah? Kau ingin sebulan lagi pun di sini, aku siap. Semakin lama semakin bagus. Aku sangat suka menikmati semua ini denganmu. Anggi tersenyum, mengalungkan tangannya di leher Rehan, lalu berjinjit dan mengecup bibirnya sekilas, baru akan kembali memisahkan. Rehan sudah lebih dulu menarik pinggangnya hingga mereka kembali bertemu. Kecupan itu awalnya sangat lembut hingga semakin lama ritmenya semakin cepat dan panas. Sangat panas dan memabukkan. Anggi selalu seperti ini. Suaminya selalu mendominasi setiap permainan mereka. Hingga Anggi dibuat mabuk kepayang dan selalu menginginkan lebih dan lebih. Setiap sentuhan tangan suaminya menjadi candu untuk Anggi. Entah kenapa dia menjadi selalu merindukan belayan tangan itu. Menerima sentuhan sensual adalah sebuah keharuan untuk Anggi.
Anggi memakai tertahan saat Rehan menyentuh bokongnya dan mendudukkannya di atas meja. Pemandangan di belakang punggungnya seolah menjadi saksi keromantisan juga cinta yang mereka miliki. Aku mencintaimu, Om Rehan. Anggi kemudian bergumam saat Rehan mengecup jorok lehernya. Rehan menggeram mendengar ungkapan cinta dari sang istri. Say my name baby. Suara serak nan berat itu menggema di telinga Anggi seiring dengan menjalarnya tangan pria itu di atas pahanya yang selalu tertutup kaos kebesaran milik suaminya. Aku menginginkanmu milik suamiku, Om Rehan. My, I sure. Aku akan memberikanmu apa yang kau minta. Satu minggu kemudian di sebuah rumah mewah di kota itu, sepasang suami istri masuk ke dalam rumah dengan tangan yang saling merangkul pinggang satu sama lain. Assalamualaikum, ucap Anggi dan Rehan bersamaan. Mereka berdua saling tatap lalu kembali fokus pada keadaan di rumah itu. Kok sepi, Om? Pada kemana ya? Rehan menggelengkan kepala, mana mungkin dia tahu. Bukankah mereka berdua sama-sama baru sampai? Bima naik atau ibu pukul pakai sepatu? Anggi dan Rehan saling tatap kembali. Mereka berjalan menuju area kolam renang karena nyatanya dari sana asal sumber suara nyaring milik Anjani. Ibu, lagi-lagi sepasang suami istri itu berbicara bersamaan. Lah, kalian udah pulang, kenapa nggak ngabarin ibu dulu? Anjani menghampiri anak juga menantunya. Kita sengaja nggak ngasih tahu, kita pengen ngasih kejutan. Tapi ibu, lagi-lagi pas sepasang suami istri itu berbicara bersamaan. Anjani menghampiri anak juga menantunya. Kita sengaja nggak ngasih tahu, tapi ternyata kalian sedang sibuk. Sepertinya kalian sangat bahagia saat Anggi nggak ada. Anggi memasang wajah cemberut seolah-olah dia sedang sedih dan kesal. Padahal dia hanya bercanda karena Anjani tadi tidak menjawab salamnya. Anjani kembali memeluk Anggi. Mana mungkin ibu nggak kangen sayang? Ibu selalu merindukanmu. Kalian sedang apa di sini? Tanya Rehan merasa heran ketika melihat semua orang ada di tepian kolam renang. Itulah si Bima. Dia dari pagi berenang sampai siang kayak gini. Belum mau naik. Alamat orang patah hati bikin kepala ibu pusing. Anggi mengerutkan keningnya saat mendengar kata patah hati. Bima patah hati. Kenapa? Apa selama ini dia sudah memiliki kekasih? Setahu Anggi kan belum. Kak Bima patah hati kenapa ibu? Itu si Cole pulang ke Perancis minggu lalu. Dia galau sampai hari ini. Kan nyebelin. Kalau dia sakit siapa yang repot? Ibu juga kan. Anggi dan Rehan menganggukkan kepalanya. Anggi tersenyum lalu berjalan ke tepian kolam renang. Tidak lupa dia melepas helm yang tadi dia kenakan lalu duduk di tepian kolam. Kak Bima, Kak Bima. Anggi memanggil Bima dengan suara yang merdu. Kak Anggi tahu bagaimana perasaan kakak. Anggi mau menyumbang lagu boleh nggak nih? Gadis itu berbicara sembari menggoyangkan kakinya yang ada di dalam air. Bima tidak merespon, dia malah terus berenang seperti orang kesetanan. Jangankan dirayu Anggi, dirayu Nugroho, Aldi dan Anjani saja dia tidak mau. Hingga alunan suara Anggi mulai terdengar. Ini liriknya. Anggi memberikan isyarat kepada semua orang untuk berdiri di tepian kolam dan menjadi suara dua untuknya. Gadis itu tersenyum karena Anjani dan Aldi dan Nugroho melakukan apa yang dia minta. Mereka benar-benar berjejer di tepian kolam sambil bernyanyi dan menggoyangkan tubuh mereka seperti paduan suara. Sementara Rehan dia menunggu di tempat tadi, sesekali kepalanya menggeleng merasa heran dengan tingkah konyol keluarganya. Aku untuk kamu, kamu untuk aku, namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Tuhan memang satu, kita yang tak sama haruskah aku lantas pergi meski cinta tak akan bisa pergi.
Peri cintaku,